Selamat malam teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Unseen. Di sini bersama saya Dian Olivia akan menemani malam kalian dengan cerita-cerita horor yang bikin bulu kuduk merinding. Di sini saya bersama Yusuf. Ya, di sini sekarang Bang Yusuf akan menjadi narasumber kita, di mana saya akan menggali kisah-kisah horor yang Bang Yusuf alami selama di tempat pekerjaannya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama aku Yusuf Syahid. Aku saat ini menempuh pendidikan di Politeknik Kalteks Riau, program studi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital. Oke, selain menjadi mahasiswa, kesibukan Abang sekarang ini apa, Bang? Kesibukan untuk saat ini aku sibuk ngerjain tugas, soalnya kan di kampus banyak tuntutan juga kan. Mungkin tugas saja sih paling. Oke, menurut berita yang kami dengar, Bang, atau cerita yang kami dengar, Abang juga tinggal di salah satu komplek di dekat kampus. Benar. Nah, jadi ceritanya itu kami mendengar bahwa Abang mengalami kejadian-kejadian mistis setiap Abang pulang kampus dan masuk ke dalam komplek tersebut, Bang. Apa benar? Itu saya mengalami kejadian horor itu mungkin di saat kuliah mungkin juga ada, tapi paling banyak itu saat SMA, Kak. Boleh diceritakan, Bang, kira-kira seperti apa gitu gangguan-gangguan yang Abang alami? Kalau SMA tuh sebelumnya sekolah kami itu berada di kompleks Pertamina. Mungkin kalau dulu bisa dikenal Chevron. Mungkin yang aku alami itu paling dari yang inilah kayak yang agak seram ya. Mungkin aku pas jogging. Jadi itu jam 6-an udah mau maghrib. Mungkin aku pas lagi lari itu, aku kan pakai headset nih kan, Kak. Pas lagi lari terus tiba-tiba ada suara delman atau kaki kuda lewat gitu, Kak. Oh. Nah, jadi pas aku buka headset, ngecek belakang, itu kosong. Terus aku pasang lagi, aku lanjut lari sampai ke arah depan, itu ada lagi suara Kak. Kayak bolak-balik gitu ada tiba-tiba. Oh, kalau misal itu kan menurut pendengaran Abang kan, Bang. Betul. Kalau misalnya secara langsung mereka menampakkan diri gitu, pernah nggak, Bang, kejadiannya? Kalau itu nggak pernah sih kayak Kak, tapi gangguan yang banyak paling. Oh, itu Tanpa kan wujud. Oke, Bang. Itu di sekitaran kompleknya, Bang. Kalau misalnya ke dekat sekitar rumah Abang itu pernah nggak, Bang, mengalaminya? Pernah, itu dini hari sih Kak. Waktu saya lagi ngerjain tugas, itu tiba-tiba ada orang lari Kak ke arah belakang, dengar suara terus saya merasa terganggu kan Kak. Makanya saya keluar, saya cek kosong, nggak ada orang. Dari situ saya balik lagi ngelanjut ngerjain tugas. Tapi bolak-balik Kak, itu suaranya kayak mengganggu saya saat ngerjain tugas kan. Balik lagi saya terus nggak ada orang. Terus pas saya lihat ke atas itu nggak ada wujudnya, tapi pas saya putar balik badan itu ada suara kuntilanak gitu Kak. Kayak dia ketawa. Waduh. Terus sambil daun-daun tuh sambil kayak ada angin tapi angin nggak ada Kak gitu. Seram. Kira-kira yang mengalami ini cuman Abang aja atau ada orang lain, Bang? Ada orang lain juga Kak. Keluarga saya sendiri juga. Apakah gangguannya sama seperti yang Abang alami atau mereka lebih parah? Kalau itu dia beda makhluk Kak. Dia nampak pocong. Wih, sangat serem sekali ya, Bang. Benar. Jadi kalau misalnya setelah kejadian itu apakah Abang biasa aja atau jadi agak sedikit was-was tiap lewat gitu, Bang? Mungkin karena udah sering ya Kak, jadi udah biasa aja. Udah biasa Udah aja, Bang. biasa ngeliat kayak gitu. Apalagi kalau diganggu. Tapi Bang, kalau itu kan sekedar diganggu, pernah nggak, Bang, kira-kira orang lain atau yang berada di sekitar Abang tuh sampai yang kerasukan gitu, Bang, pernah nggak? Kalau itu nggak ada sih Kak paling. Masih Masih aman ya, aman. cuman mengganggu biasa gitu Benar. ya, Bang. Oke. Selain itu emang, Bang, di sekitar situ pernah ada kejadian kah, Bang, yang sampai merenggut nyawa makanya sampai seram? Kalau itu ada sih Kak di bagian kompleks dekat sekolah saya dulu pas SMA. Itu ada pohon beringin. Pohon beringin itu memang udah dari dulu tuh memang angker Kak. Jadi ada petugas di bagian komplek, mereka itu mungkin bisa dibilang baru kerja di sana kan Kak. Jadi mereka belum tahu, terus dia motong pohon itu, disuruh pimpinannya. Terus besoknya itu awalnya dia demam. Habis demam itu besoknya makin parah sampai
dia apa Kak, sakit parah, Oh, tapi nggak sampai mati. Memang sakit aja tapi Kak, tapi parah sakitnya. Gitu sih Kak, kayak diganggu gitu habis motong pohon beringin itu. Itu sih Kak paling kalau yang kejadian yang paling angker kali ya yang saya menurut pribadi. oke. Setelah kejadian pemotongan pohon tersebut, Bang, itu yang motong masih kerja sampai sekarang di situ? Sekarang dia masih kerja tapi ganti ini Kak, dia bagian administrasi jadi udah nggak bagian lapangan lagi dia. Oh, gitu. Iya betul. Kalau misalnya di sekitaran tempat lain gitu, Bang, Abang pernah mengalami hal horor lagi nggak, Bang? Pas SMA mungkin saya pernah Kak, pas lagi main kan malam. Itu saya ada main volley biasanya Kak. Jadi ada kegiatan tiap malam sama kawan-kawan. Itu pas posisinya lagi di luar, hari hujan Kak, deras. Terus kami duduk di bagian yang arah ke hutan. Itu benar-benar dekat sama arah hutan. Jadi kami pas duduk itu sambil kami main gitar kan Kak. Terus tiba-tiba di depan tuh ada kayak merah-merah, kayak mata orang ngelihat ke arah kamera. Nah, dari situ kawan saya udah langsung lari kan Kak, kayak ketakutan. Terus saya kayak bawa masih tenang aja, terus ini masih lanjut ngomong sama kawan-kawan. Pas lari dan takutnya tuh, pas sadarnya tuh ada suara anak bayi nangis Kak. Waduh. Nah, dari situ makanya kami langsung tancap gas, langsung lari dari kompleks area Pertamina. Soalnya di sana itu kan Kak, janitor tuh kebetulan janitor itu mempunyai anak bayi. Tapi saat itu pas kami konfirmasi, dia sedang berada di luar Kak, dan dia bawa anaknya. Dan suara tersebut nggak tahu dari siapa, dari mana gitu kan. Makanya dari situ kami langsung cabut keluar, lari jauh-jauh dari komplek. Tapi wujudnya nggak terlihat gitu, Nggak Bang? terlihat, hutan aja Waduh. tapi gelap. Lebih serem yang kayak gitu ya kan, Bang? Nah iya. Wih. Jadi, Bang, setelah kejadian itu apakah ada trauma atau ada melakukan tindakan dari kepemimpin setempat, Bang? Karena udah biasa Kak ya, karena komplek di Pertamina itu sepi juga kan. Jadi nggak ada apa ya namanya, nggak ada peduli terhadap pimpinan sih. Jadi dibiarin aja. Tapi paling kayak kawan-kawan kami jarang jadinya duduk di situ main-main di area komplek. Jadi main di luar gitu-gitu. Oke. Kira-kira, Bang, kalau misalnya suatu saat nih, Bang, ada yang mau nanyain Abang tentang hal seperti itu, apakah Abang bakalan gimana nih, Bang, pendapat Abang? Kalau saya pribadi sih nggak apa-apa sih Kak. Soalnya kan pengalaman kan, kita pernah kejadian horor tersebut, apalagi sampai yang hal-hal fatal gitu kayak sampai merenggut nyawa orang kan Kak. Itu kan terlalu bahaya juga. Makanya sih nggak apa-apa sih kalau menurut aku Kak. Kalau misalnya ada orang baru nih, Bang, yang mau tinggal di daerah tempat komplek itu dan nggak sengaja ketemu Abang dan nanya bagaimana keadaannya, apakah Abang nyeritain hal tersebut sama mereka? Paling sih hal-hal yang dilarang sih Kak ya, karena soalnya kan kalau menceritakan kejadian seram mungkin dia malah jadi takut kan Kak. Paling itu aja sih Kak, kayak kasih tahu jangan hal-hal ini nggak boleh. Misalnya kayak motong pohon beringin yang di area komplek itu nggak boleh, terus keluar dari jam maghrib itu nggak boleh, gitu-gitu paling. Oke, selain itu, Bang, pernah nggak, Bang, ada orang yang melakukan melanggar hal itu selain security tadi, tapi kena akibatnya dia, Bang, ada? Sejauh ini nggak ada sih Kak, cuma pekerjaannya aja sih yang itu, dan itu pun baru kerja di komplek. Oke. Jadi, Bang, setelah kejadian ini, apakah Abang awal-awalnya itu trauma atau kayak biasa aja, Bang? Abang kira itu halusinasi? Awalnya sih trauma Kak ya, karena pertama kali dari kecil ngelihat kayak gituan, ternyata ada wujud aslinya. Tapi dari situ karena udah terbiasa, jadi ya kayak bawa zikir aja sih Kak, kayak biar lebih tenang gitu. Oke. Kira-kira, Bang, pesan-pesan Abang ini untuk teman-teman yang sekiranya melewati jalan atau komplek tempat Abang tinggal tuh apa, Bang? Kalau lewat jangan, teman-teman yang lain misalnya nggak boleh takabur. Terus ya jangan, kalau sebisanya jangan ngomong hal-hal kotor sih Kak, karena kan alam itu sangat sensitif, apalagi bagian hutan. Itu aja sih Kak. Oke.
Waduh, serem banget ya teman-teman cerita dari Bang Yusuf ini. Baiklah, sepertinya waktu kita sudah habis pada malam hari ini. Tapi tenang aja buat teman-teman semuanya, masih ada malam-malam berikutnya yang akan membuat kalian merinding dengan cerita-cerita kami. Baik, sekian dari kami. Saya Dian Olivia. Saya Yusuf Syahid. Kami izin pamit.